Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Miftahi babi rahmatillah, adada marfu'inillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatuhu salamuhu ala nabi wa alihi al-kiram wal ashab. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan nikmat, terutama nikmat yang paling luhur, yang paling agung, yang paling tinggi adalah nikmat iman Islam, sehingga kita masih dicurahkan rahmatnya, masih diberikan hidayahnya, bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita diterima di sisinya. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Dan mudah-mudahan kita dijadikan umatnya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa berkumpul bersamanya di alam mahsyar nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-mabadi'u falahiyatun. Bolu prinsipnya kesan 8 cara kita ingin sukses dunia dan akhirat. Wa innaha hasanatun wa sadaqatun wa nahya nafsika kada taqwallah. Semua apa yang menjadi amal ibadah kita dengan 8 cara kita bisa diterima dan sukses sejahtera dunia dan akhirat. Ada 8 prinsip sukses amal, sukses kebaikan, sukses sedekah, sukses nafsu, dan sukses takwa. Qanaatun bi ghairi hiddi wa hasad adu as-syaitanu lillahi ma. Qanaah menerima, tak dengki iri. Setan itu jadi musuhmu yang paling sejati. Jadi musuh kita yang sebenar-benarnya adalah setan. Sa'yun ma'al qada'i haqqul lillahi zalqallah hasbunalahu tawakkal. Usaha, semangat, jalani ibadah, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita, keallahan kita yang betul-betul harapan kita, yang betul-betul yakin bahwa hanya Allah yang mampu membereskan semua problema kita masing-masing. Intinya, akhir daripada segalanya adalah kepasrahan diri. Sebelum ada kepasrahan diri kita kepada Allah, tak mungkin ada jawaban dengan apa yang menjadi kegalauan kita. Takwa menjadikan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
dilanggar, kita tetap masih berbuat, bergelimang dalam kemaksiatan, tak beda dengan kita menantang akan ajab Allah. Siap-siap menerima apa yang Allah janjikan. Takwa adalah sopan santun, rendah hati. Takwa, tawadu, yaitu sopan santun dan rendah hati. Qanaah, ridho, sabar, menerima dan syukur, menerima segala pembagian dari Allah. Selagi kita diberikan kesedihan, kesusahan, atau beban-beban yang menumpuk di diri kita, disitulah terdapat rahmat Allah yang paling besar. Disitulah kita yang paling dekat dengan Allah. Jadi beruntung kita dikasih ujian, berarti kita masih masuk nominasi, terpilih, disayang Allah. Maunya Allah kita ikutin, maunya Allah kita pasrahin sama Allah. Gak usah pikir banyak apapun yang ada di benak kita. Ikutin kemauan Allah, jangan ikutin kemauan sendiri. Karena kemauan sendiri adalah nafsu. Tidak ada perintahnya kita untuk berpikir apapun juga. Berserah diri itu jawaban solusi yang paling mudah saja. Maka dari itu apapun juga wastami'u bisabri wassalam. Di mana kita ada tekanan, ada beban, disitulah tandanya Allah mau jawab dari persoalan kita. Baiknya langkah kita ambil wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, sholat sunnah hajat, serahin apapun yang dipermasalahan kita sama Allah. Kalau belum ada kepasrahan diri, tak mungkin ada jawaban, karena kita belum bisa menyerahkan diri sama Allah. Kalaupun belum ada jawaban, berarti kita belum sempurna pasrah diri kita. Jangan bilang kita sudah, kalau belum ada jawaban yang emang terjadi di hadapan kita. Tinggal kita menyempurnakan kepasrahan diri kita. Jangan terus-terusan ikutin perasaan, karena perasaan itu adalah penipu ulung. Tak ada, perasaan itu tempatnya setan. Perasaan itu adalah nafsu yang tak mungkin bisa mendapatkan apa yang menjadi jawaban dari persoalan kita. Karena hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang tahu segalanya. Jangan terlalu kita, kalau kita selalu pakai logika, Allah matikan logika kita, Allah matikan pikiran kita, buntu kita untuk melakukan mencari jalan keluarnya. Kalau selalu dengan takaran kita duit, Allah matikan duitnya, gak bakal cukup dengan duitnya. Keluarin. Kita terlalu menduakan Allah dengan bertuhan kepada makhluk-makhluknya, bertuhan kepada usahanya. Usaha kalian akan jadi kiamat kubro. Usaha kalian akan menyesatkan, akan menghembuskan kalian bisa masuk neraka. Usaha kalian hanya membuat murtadnya diri kita sendiri. Beban segala permasalahan ada di diri kita. Gak usah mengkaitkan urusan hal-hal beban kita dengan yang lain. Hanya satu kepada Allah. Karena dasarnya semua dari Allah. Kalau kita masih mengkait-kaitkan dengan urusan hal yang lain, demi Allah akan panjang urusan kita. Tak akan ketemu dengan jawaban solusi yang besar. Biasakan kita menanamkan diri kita betul-betul butuh sama Allah. Tidak ada selain Allah, hanya satu kepada Allah. Tak akan bisa langkah kalian untuk menentukan hal-hal yang lain. Jangan dibiarkan kita mengikuti perasaan, karena perasaan itulah nanti yang menyesatkan diri kita terjerumus kepada jurang-jurang api neraka. Jangan sok tahu, jangan melebihi apapun. Semua kita udah diatur, kita udah diurus. Apa bukti yang sudah Allah urus? Rambut dengan halis, bulu halis dengan rambut, apa bedanya? Sama. Tapi rambut dihilangkan, berapa kali dipotong tetap dia akan tumbuh. Lihat bulu halis, ada enggak yang bulu halis gondrong? Padahal nggak pernah dicukur. Itu tanda bukti bahwa Allah mengurus kita. Apalagi dengan urusan-urusan yang lain.
sejelek-jeleknya hewan melata Allah tetap kasih rezeki, apalagi yang namanya manusia. Maka dari itu, siapa orang yang meragukan akan pernyataan, siapa yang meragukan akan rezeki dari Allah, disitulah kita termasuk orang-orang kufur nikmat, orang-orang yang tidak yakin dengan adanya Allah, orang yang tidak percaya dengan janji-janji Allah. Orang apa itu tadi? Orang Islam banyak belum tentu jadi muslim. Makanya hati-hati, jangan diteruskan. Punya prinsip ideologi, usaha lagi sepi lagi apa, terima apa adanya. Ibadah yang paling berat, yang paling besar, menerima apa yang sedang kita terjadi. Diberi kesedihan kita tetap masih standby, diberi kesenangan pun kita tetap standby. Hormati orang-orang yang nggak punya, karena dia lebih dulu yang masuk surga daripada orang-orang yang kaya. Dia yang paling cepat masuk surga, orang-orang miskinlah daripada orang-orang yang cukup. Saling menghargai. Orang bodoh kita hargai, kita maklumi. Dengan kebodohan kita dia tidak bisa melakukan apa yang dia kerjakan. Jangan istilah kita gibah ataupun mencaci maki mereka. Maklum, kita juga pernah berbuat salah. Kita pernah nggak bisa, harus introspeksi diri. Disitulah rendah hati, sebagian daripada ketakwaan tadi. Sebagian qanaah tawadhu kita kepada Allah. Allah senang. Kalau Allah sudah senang, apa yang kalian maui? Kalau Allah sudah ridho, apa yang kalian inginkan? Kalau Allah sudah berkehendak, apa sulitnya? Hidup itu singkat, hanya dari adzan sampai sholat. Kita keluar dari ke dunia ini, adanin, pulang kita disolatin. Sudah, jangan kalian bingungkan yang sudah diatur di dunia ini. Sudah diatur semuanya. Kalau terus-terusan kalian terus bingung dengan kerusian ini, tidak mungkin mendapatkan jawaban kebahagiaan kalian. Dilepas, apalagi tahun ke tahun kita masih persoalan itu terus. Jangankan tahun-tahun kita rewing, hari kemarin tidak sama dengan hari ini. Jangan selalu kita bawa-bawa terus kesusahan itu tadi. Semangat, motivasi, fokus kita ke depan. Tak usah kita berharap dengan yang sudah berlalu. Biarpun hak kita tetap hak kita, mau kemanapun. Jangan kita terlalu ngejar-ngejar ataupun terlalu larut berhubung dunia dengan istilah keduniaan, sementara kalian lupa mengabaikan apa yang tidak dijamin sama Allah. Apa yang tidak dijamin Allah? Amal perbuatan kalian. Siapa yang paling dicintai, yang cintanya sejati? Anak istrimu tidak ada. Anak istrimu hanya di dunia, suamimu hanya di dunia. Sudah kalian dikubur, mau menemani di alam kubur sana? Tidak ada, dia hanya mengantar sampai situ. Seminggu 2 minggu hilang kesediaannya. Mesti sintreng dari bayar ganti. Coba tanya ke ibu-ibu, Bu, lamun salah ki mau teu kawin deui mah. Tapa, hirup kene bapak geus kitu. Maka dari itu, tolong, yang dicintai yang paling kekal abadi adalah amal soleh. Dia nanti yang menemani kita, yang memberikan pelita, yang memberikan cahaya nanti di dalam kubur nanti. Maka cintailah apapun yang dijadikan amal ibadah, terutama zikir akbar, terutama pengajian tolak ilmu. Jangan kalian menggampangkan, lah masih ada hari Jumat depan, lah masih ada zikir depan. Siapa jaminan umur kita pasti tengah jalan? Siapa yang bisa menjamin umur kita tahu bahwa kita nyampe ke bulan depan? Balikkan sekarang semua urusan dunia, lah besok juga masih ada. Siapkan untuk hari Kamis, saya berangkat. Gampang urusan dunia mah, dunia mah tuntunan, beresna, urangnya panjerana jeung umur. Nah kalau seandainya kita besok tidak ada umur, inilah hari pembersihan kita. Jaminannya apa? Jaminannya kita usul khotimah. Karena kita sudah mengerjakan apa yang menjadi tolak ilmu perintah Allah. Coba yang belum, kalau nyampe ke hari Jumat, kalau enggak,
karena udah Allah atur semuanya. Bukan kalian yang terlalu parah kita di dunia ini, terlalu mengatur, punya Allah yang semuanya. Jangan abaikan, jangan enak-enak, jangan santai-santai. Semua kita diatur dengan waktu. Jangan sampai waktu sampai menghunus diri kita sendiri. Ada perhitungan dari 24 jam. Dipertimbangkan banyak mana kalian, banyak di akhirat atau banyak di dunia. Itulah yang menjamin akan kesejahteraan, kecukupan kalian sendiri. Kalau kalian mencukupkan dengan akhirat, kalau kalian stabilkan dengan urusan dunia dan akhirat, demi Allah kalian akan hidup pasti akan stabil. Kalau kalian terlalu condong ke dunia, kalian akan tertutup oleh dunia tadi. Disinilah selama kalian belum bisa merubah nasib diri kita sendiri dengan amal ibadah kita, demi Allah jangan berharap kalian bisa hidup tenang. Jangan berharap bisa jembar rezeki, nggak bakalan ada. Mau kalian bersayap kemanapun tidak akan. Ini penyakit ada di diri sendiri, obatnya pun ada di diri kita sendiri. Diri kita dengan Allah sudah dibatasin hanya dengan Allah satu. Biar nanti Allah yang memberikan jalan dan rezeki itu tadi. Kalian masih goyang, kalian masih galau, jangan berharap pertolongan maunah turun terhadap diri kita. Kita baca tasbih subhanallah, maha suci Allah, hatena blok kene. Ngomongkeun batur teureun-eureun, ngagosok ngagibah, beak kabeh. Eta perbuatan anu penyakit-penyakit hati dirobah. Sementara kalian sibuk dengan urusan mereka, teman sahabat dijelek-jelekin, diri sendiri tidak pernah diobati. Udah, sekarang capek ngurus-ngurus yang lain, urus diri kalian sendiri. Kalau kalian merasa menyalahkan seseorang, berarti kalian sudah merasa benar. Orang yang sombong merasa benar, berarti laknatullah. Jadi sudah, kalau kita melihat teman sahabat sedang berbuat salah, kita juga pernah berbuat salah. Doain semuanya. Itulah yang harus kita perangin melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu anjing ibaratnya. Tuntun hawa nafsu itu tadi. Jangan kita terbawa harus terus nafsu. Kalian tidak pernah ada itikat baik, ada itikat kepada Allah ingin merubah, tidak ada. Tidak memaksakan diri. Enggak seperti urusan dunia. Lihatin urusan dunia. Badan sakit ada bisnisan cager. Badan cager aya ibadah jadi gering. Jujur, emang gitu. Urusan Allah memang sakit. Urusan mana kumaha dipaksakan ke Allah? Kumaha amal perbuatan. Kalian aja nggak bisa memaksakan untuk perintah Allah. Apalagi aku nggak tahu. Emang hanya cukup dari Jumat ke Jumat. Ini yang rutinitas yang Allah senang tiap hari kalian bikin. Di situ semangat setel rekaman lain. Di ngapain bukan semangat, setel. Bebarengan nilai di rekaman. Pasti mau diterima. Soalnya naon? Kabawa gua urusan elektronik berarti kurang dibimbing setan. Sana aja suara air, tapi lo nyebut air setan sih. Karena kita dibimbing oleh elektronik ini asalnya berarti siapa yang berguru dalam elektronik, entah sosmedia ataupun apa yang ada di HP atau di apa, kita ikutin sama kita berguru dengan setan. Nah, mulai dari sekarang sedikit-sedikit kita robah, sedikit-sedikit kita luruskan di hati kita, bersihkan dari kita mengutamakan makhluk-makhluk. Keluarkan makhluk-makhluk di dalam diri hati kita ini. Masukkan kebesaran Allah. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mustahil. Apa yang Allah nggak bisa. Nah, selama ini hati kita mati, hanya di mulut, hanya sebagai jaring, tapi isinya nol, kosong. 8 kesuksesan tadi diantaranya
lil mar'i mahbubun wa ma'subun yuhibbuhu wa ya'subu wa qad yusahib. Yang pertama, setiap manusia memiliki kecintaan dan kesayangan. Maka dari itu salah satunya kita dituntut untuk sebaik-baiknya kecintaan adalah yang mau menemani seseorang di dalam kubur dan menghiburnya, yaitu adalah amal soleh nanti bekal buat dibawa kita nanti. Makanya cintai, sayangi, merasa kita sedih kalau kita nggak mengikuti apa yang menjadi rutinitas, harus merasa nyesal. Makanya sholat qadha kalau nggak merasa nyesal jangan berharap diterima sama Allah. Menyesal saya sudah meninggalkan ibadah yang emang wajib, saya mengqadha. Kalau tidak ada rasa kita penyesalan dengan menjalankan sholat qadha, demi Allah nggak bakal Allah terima qadha kita tadi. Entah itu puasa Ramadan, entah itu sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Kalau masih kita qadha dijalanin, tapi kita biasa-biasa saja, nggak merasa menyesal, nggak merasa salah, nah ini bahaya. Makanya ya Allah ya Rabb, ampunilah saya dari kelalaian saya, terima sholat qadha saya ini. Mati semuanya bakal mati, tidak ada yang lebih dari 60-70. Urusan ajal itu habis rezekinya. Dan dihitung di amal perbuatan kita numpuk, apalagi mau tutup buku. Ini bentar lagi Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban adalah penutupan buku. Ujungnya kita kejelekan, demi Allah semua jadi jelek. Hati-hati. Makanya gunakan nih di akhir-akhir buku kita ditutup, harus yang baik-baik. Gunakan waktu kita untuk ibadah. Coba kita protes, apa nih yang belum saya kerjakan untuk ibadah tiap hari? Kalau kita sudah benar lurus menjalankan ibadah, hidup akan tenang, hidup akan tentram, hidup akan cukup. Selama ini kita terbawa dengan nafsu, terus dibawa terus sama nafsu, mencari ini, mencari itu, tetap semua sudah diatur. Ibarat rezeki mah itu adalah berak. Kalau berak mau dipijit, mau diobatin segala macam juga, kalau belum waktunya mulesna doang diobatan, ising henteu, dipencetan dedengnya nori, dikerokan ising henteu. Tapi kalau sudah waktunya didobrak kamar mandi, kadang-kadang maaf dina salana. Tapi doang gitu, jadi udah kita datang salana. Hari usaha mah, usaha itu hanya mengerjakan yang menjadikan takwa syariat. Allah yang menjadikan, Allah yang menghasilkan, bukan kita. Kita itu hanya usaha. Kapan ada orang ngeyel, ada orang istilahnya berantem gara-gara apa? Gara-gara bertengkar sholat subuh kaberangan, suami istri bertengkar. Bapak polong amat pak, jangan monyet doang, bukan buat sholat mah. Naon bedana monyet barang dahar, monyet molor. Dan hiji doang bedana, tersolat. Makanya jelema malah terek sholat sarua jeung monyet. Siapa ngomong? Geus lamun ibuna pamajikana berarti numpakan monyet. Anak yang tersolat berarti anak monyet. Geus ulah jadi mo. Ada ngenyet. Ya siga nangis tenang-tenang we salat subuh kurang we, siga teu salah wae. Teu boga izin, makanya dengan Allah harus ada rasa. Rasa kita dilihatin, rasa kita didengerin. Kalau tidak ada rasa dengan Allah, hilang rasa takut kita. Ada riwayat seseorang yang selama hidupnya mencari nafkahnya hanya ngambilin kain kafan di alam kubur.
Sampai dia sakit-sakitan berwasiat sama anaknya, nanti kalau abah meninggal tolong dibakar, kalaupun ada sisa tulang ditumbuk biar sampai halus, nanti debunya kamu sebarkan 3 tempat, di lautan, di atas gunung, di daratan. Singkat cerita, bapaknya meninggal, langsung dilaksanain wasiat tadi. Padahal Islam, ay bapak sampai gitu amat diwasiat, ay masa dilahirup yang dosa baik, makanya sudah baik dari tubuh mata negara satu yang ay disiksa ku Allah. Cuman manehna punya iman, takut sama Allah dengan siksanya. Makanya nanti di hari kiamat yang tidak kena azab 4 negara, 4 kota yang tidak negatif. Makanya siapin paspor jika obat tadi. Yang pertama yang tidak kena dajjal ataupun apapun juga tentang azab kiamat, bisa yang nungke umurnya sampai ke kiamat. Adi itu pun gak keluari. Kan makanya ayah minta panjang umur baik, umuran pakai bener baik. Ya syaratnya kudu buka paspor di keluarga kene. Persiapan. Hiji kota Mekah, tanpa ada azab, dajjal itu bisa masuk ke sana. Yang kedua ke Nabawi, kota Madinah. Yang ketiga kota Sam. Yang keempat kota Yaman. Itu kota yang tidak kena oleh gangguan dajjal dan hari kiamat. Makanya lamun datang karena pada kiamat karena ya depan kalinya aman. Di sebaik-baiknya kecintaan adalah yang mau menemani seseorang di dalam kubur dan menghiburnya, yaitu adalah kepada amal soleh. Jadi pemajikan cinta, orang ke anak cinta, tapi tidak secinta amal soleh yang kita kerjakan. Makanya cintailah amal soleh kita, kejar amal soleh. Sayang kalau kita nggak sampai bertemu dengan amal soleh. Karena waktu terus berlarut, waktu terus berjalan, detik dengan detak dengan jantung, ke jantung dak dikut. Sekarang itu tak ada. Yang pertama tadi prinsip 8 prinsip sukses dunia akhirat. Yang pertama harus punya kecintaan terhadap amal. Ingatkan ya, siapa yang salah dunia akhirat. Soal segala macam. Si ada sedekah diterima, si ada amal perbuatan diterima. Asal dia mencintai, resep, hayang. Perlu tapi bantuan tenaga. Awal di mah, terus bantuan doa nabe. Dari tergantung beramal berbuat baik. Sia tidak jikir, tidak eksol, tidak ngaji, tidak naon. Atau berbuat amal, buat poe. Dia gini dosa lagi buat poe. Timbangan kurang dosa orang dengan amal ibadah orang. Nampai sesapu aja, amal ibadah. Nyapuan saya di masjid. Wah, mau kena ayah non sesuai, mesti sesuai los, sesuai dari bagus. Dilepan ke, ia menaruh kemarin. Apa yang kita hari ini sudah laksanakan untuk amal ibadah nanti ke Allah. Karena setiap hari ada pertanggungjawaban pertanyaan di kubur dan di alam mahsyar nanti. Makanya apapun yang ada mesti oleh ke sini. Ayo boleh masih berbuat ini. Nah, amal ibadah. Ubah. Pokoknya imbangan aja. Kalau kalian sudah punya prinsip seperti tadi, demi Allah, semua akan baik, semua akan stabil. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kedua,
manusia selalu memperturutkan hawa nafsunya dan bersegera dalam memenuhi keinginan nafsunya. Intinya, takutlah selalu pada Allah dimanapun kapanpun, dan jangan kau ikuti kehendak nafsu sampai akhirnya nafsu tunduk dan taat pada Allah. Menahan hawa nafsu kayak ibadah. Kalau bisa anaknya suruh main di depan. Kayak seorang nangge tak ingkap yang dalam pokok dari itu baik. Panai selebritas dari dia. Lain budak tiluan tadi. Itu pindah ke dari itu. Saya membuka ibuna. Itu mainnya di atas senang. Albar di depan mainnya bar. Ajakin bar. Biar nggak mengganggu. Mainnya di depan mainnya. Damar main di depan. Nah. Jadi yang ke-1 adalah mencintai amal soleh, karena dialah nanti yang menemani kita di kubur dan di alam mahsyar. Anak istrimu hanya mengantar. Gak ada yang suami istri bohong kita ngomongkan hidup semati. Bila dan salakin apa mau naik pemajikan asuh dia. Makanya cinta yang sejati adalah amal. Yang kedua, bisa menahan hawa nafsu, tidak mengikuti kemauan sendiri. Makanya sering-sering kita bicara dalam hati kita, mohon petunjuk pertolongannya ya Allah, apa langkah saya, sampai kata hati kecil ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Itu 2000% dijamin bahwa itu adalah jawaban dari Allah. Jangan ikutin apa yang menjadi hawa nafsu ataupun pikiran-pikiran perasaan kita. Gak bakal selamat kita kalau seandainya ikutin hawa nafsu. Intinya besar kecil semua tetap kita selalu butuh Allah. Gak mungkin sama. Biarpun satu bisnisan gak mungkin hari itu sama bentuknya. Beda orangnya, beda perjalanannya, beda kesenangannya, lain-lain. Jadi jangan disamakan sama usaha dagang gitu. Karena ini pesannya mahkamah ipang laris. Ayo 200.000 mah. Nah, per main di nol. Begitu. Jadi nggak sama. Biarpun dagangnya sama, yang belanjanya masih sama. Jadi jangan samakan hari kemarin dengan hari ini. Kalau kita terus bawa hari kemarin, itu demi Allah tidak akan mendapatkan apa yang mendapatkan hasilnya. Yang kedua tadi menahan hawa nafsu. Diri kespekobil. Nukatilu, apa yang ada di sisimu akan lenyap. Salaki pemajikan anak bakal nggak ada. Harta segala macam bakal hilang, bakal habis. Jadi baiknya apa yang ada di sisi Allah itu kekal, namun amal ibadah orang. Jadi sedekahkan sebagian penghasilanmu dengan ikhlas kepada kaum fakir, miskin, agar menjadi simpanan dan tabunganmu kelak di sisi Allah. Kalau pedagang setiap hari kita bisa mendapat keuntungan, keluarin hari itu juga. Kalau zakat itu kewajiban. Nah, wajib berarti modal. Kalau seandainya kita ngeluarin sedekahnya, ayo main dikeun. Sebab eta mah eta untung urang. Ibarat kita punya pemasukan minum makan, kalau nggak berak nggak kencing, sakit nggak badan kita. Kalau seandainya berak lancar, kencing lancar, aman nggak perut? Aman. Makanya kalau ingin aman hartamu, keluarin tiap hari, biar lancar lagi pemasukannya. Siap? Nah, gitu kalau mau hayang lancar, terus minta doa kiai supaya lancar. Aku mau dilancarkan. Bising lancar, minum lancar.
Jadi kalau di harta benda apa yang kamu usaha, di mana ada pemasukan, keluarin. Berapapun, mau ke siapa aja yang minta, datang minta barang main, berengus. Sudah bersyukur untuk mengatirkan, mana yang menyampaikan, ulah dikoyokan. Karena itu tanda dari Allah bahwa ada harta yang mau diambil harta orang lain. Jadi kasih, mau berapa aja keikhlasannya. Jadi yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Sedekah yang emang kekal nanti di Allah, yang buat tabungan nanti di akhirat. Yang keempat, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu takut sama Allah, bukan takut sama yang tua. Karena kadang itu istiqomah, kata suami takut yang di rumah. Renungkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tadi cerita sampai debu nangisnya. Jadi debunya akhirnya sehingga ceritanya dilempar di atas gunung segala macam. Maksudnya biarpun disiksa, mungkin kalau udah jadi debu nggak berasa. Akhirnya dipanggil sama Allah, apa maksudmu untuk dibakar tadi? Saya takut dengan siksa Allah. Karena dia punya iman takut sama Allah, akhirnya diampunilah segala dosa-dosa dia selama hidup. Makanya intinya betul-betul kita harus takut sama Allah. Bagaimana takut sama Allah? Rasa kita dilihatin sama Allah. Kalau namanya dilihatin, kita juga takut. Kalau belum ada rasa, berarti belum ada iman kita. Karena sifat Allah itu sudah disimpan di mata kita. Mata bisa melihat. Ini punya Allah, bukan kita. Banyak orang yang punya mata tapi glaukoma atau silinder atau minus. Nah itu nggak bisa melihat. Banyak. Nah, di mana sifat Allah lagi? Di pendengaran. Allah Maha mendengar. Disimpan di telinga. Banyak punya telinga tapi tak bisa mendengar. Makanya telinga pun punya Allah. Kalian gosip, kalian ngomongin suami, ngomongin istri. Makanya kalau suami ibu jarang ngomongin istrinya, paling ngomongin pemajikan dapur. Jadi ada ceritanya di mana suaminya ini punya selingkuhan. Anak SD kelas 6 lewat melihat bapaknya lagi di kebun kopi sama Nyi Odah. Ayat Nyi Odah. Ayat. Namun ayah hampur abi. Dia makan ngaran dia. Ayah Nyi Odah. Laporan ke mana? Mak, tadi ayah bapak di kebun kopi jeung Nyi Odah. Karena nantinya ketetakutan lain mak. Ya kayak dia kayak ngomongnya. Nanti aja ngomongnya. Sama bapak lu udah datang baru ngomong. Singkat ceritanya bapaknya datang. Dipanggillah anak yang bungsunya tadi. Neng, sini dek. Ada apa mah? Tadi ngelihat bapak di mana? Bapak tadi ngelihat di kebun kopi sama Nyi Odah. Terus ngapain neng? Atuh buka baju berdua. Terus ngapain lagi? Istrinya udah gergetan. Atuh sama kayak mama sama Om Dimas berhubungan badan begitu, atuh pisan kabeh. Sing orang salikuh kabisan wana. Jadi budak letik sedih yang nemu bapak nanya pisan, ngagurokkeun Pak RT. Barang Pak RT dan dipanggil, ayo neng pisan itu mah ceritana. Kucing bapak tadi itu tumpakan Nyi Odah pingsan RT nage. Nah soalnya Nyi Odah eta pemajikan RT. Panjangnya nih ya terus dulu ya. Tapi yang ngaji dah sila.
bela jadi nyarumahan deui kakek. Jadi yang paling mulia adalah orang yang takwa. Makanya intinya yang keempatnya, yang keempat adalah takwa. Yang satu cinta amal-amal soleh, yang kedua menang hawa nafsu, yang ketiga bersedekah, yang keempat takwa. Nah itu, ini prinsip modal kita biar sukses segalanya dunia akhirat. Prinsip kesuksesan yang kelima adalah yakinlah bahwa pembagian itu telah ditentukan oleh Allah sejak di alam ajali. Alam ajali itu masih di atas sana. Lauhul Mahfuz masih di atas. Jadi sebelum itu udah disuratkan, udah ditakdirkan dengan kodok-kodarnya bahwa kita itu diatur bakal lahir dari jabang bayi si A, dari ibu si A, dari bapak si A, rezekinya sekian, jodohnya sekian, udah diatur. Matinya pun ketabrak atau kagegel orai, geus diatur kabeh. Menghindar apapun juga tetap. Kalau emang jadi suratan takdirnya harus digigit ular, digigit ular. Tapi Allah nupai kasih tema, nupai kasih nama. Gara-gara sieun aya pocong gitu sampai kapae heuh. Jadi yang tadi yang kelima adalah yakinlah bahwa pembagian itu telah ditentukan oleh Allah sejak di alam ajali. Jadi kita yakin bahwa kita itu sudah diatur, sudah diurus, sudah dijamin tentang masalah rezeki ataupun masalah kehidupan kita, malah surga dan nerakanya pun sudah ditulis sama Allah di kodok dan kodarnya. Kodok kodar itu termasuk rukun iman. Nggak percaya ke situ berarti kita nggak punya iman, berarti kita orang kafir. Yakin ke, diatur, kita punya kejadian seperti ini, kita ada di sini malam ini udah diatur semuanya. Di lain kan, kebetulan pik, lu datang kebetulan, ini diatur bahwa tempat timur. Jadi semua di dunia ini tidak ada kebetulan. Yang keenam adalah musuh sejati adalah musuh manusia yang sejati adalah setan. Jadi bukan sahabat, bukan siapa yang membenci, ada setannya yang berbuat menguji kita di manusia itu tadi. Setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Bisa nempel di jin, bisa nempel di manusia, bisa nempel di binatang. Yang pasti bukan seseorang yang ditempelkan musuh kita, tapi setan itulah yang ada di nafsu dia, yang jadi kita nggak boleh benci dengan orangnya, benci dengan kelakuannya. Karena kalau kita benci dengan orangnya, berarti kita sama benci dengan yang membikinnya, yang menciptakannya. Jadi itu yang ke. Nah, sekarang yang ketujuh. Prinsip sukses yang ketujuh, setiap orang berusaha keras dan berlebih dalam mencari makan dan langkah hidup. Berlebihan. Setiap orang berusaha keras dan berlebihan dalam mencari makan dan langkah hidup, dengan cara yang menyebabkan mereka terjerumus dalam perkara yang syubhat dan haram. Pedagang banyak. Sebetulnya kalau hukum dagang itu tahu, biarpun sepi dia akan senang kalau betul-betul dia mengetahui akan fadilah yang maha tinggi tentang kasab dalam usaha. Karena hanya dua usaha di dunia ini yang Allah muliakan, salah satunya dagang dan tani. Dagang yang dengan ilmunya, tani pun dengan ilmunya. Ada kita dagang sembako, orang nanyain ada sasa enggak? Kebetulan di tempat kita ini emang habis sasanya.
Itu kalau seandainya kita bilang habis, durhakalah kalian sepanjang kita belum bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dia. Tunggu sebentar, karena pembeli ini raja, ngambil dari warung sebelah. Biarpun kita nggak ngambil untung, pahala di sana akan besar Allah kasih. Jadi jangan bilang habis, jangan bilang tidak ada, karena pembeli ini adalah raja. Jangan mengecewakan. Kadang-kadang udah diadain, nggak ada yang nanyain, orangnya kapok. Dia jauh-jauh datang ke sono tidak ada, makanya kapoklah. Kemarin juga nggak ada, padahal kita udah adain, makanya tidak ada yang nanyain. Itu. Jadi Allah mengangkat derajatnya masing-masing. Kalau kita bekerja sebagai petugas, ya dari petugas itu dia jalankan perintahnya sesuai dengan aturan hukum Allahnya, tidak melanggar, insya Allah bisa baik polisi masuk surga. Tapi kumang jalankan bisa ambil masuk surga, tapi loba masuk neraka. Jenazah nama loba kena neraka kecuali imam. KBG ngerasakan neraka. Hakun minan nar wa hakun minal jannah. Jadi ayah orang makrifat lain, orang makrifat ini kasih sayap di alam masar. Melewatin jembatan Sirat ini udah terbang dia mah. Itu orang kafir, orang Islam semua ngelewatin jembatan Sirat untuk mencapai surga. Jauhnya 3000 tahun. 1000 tahun kita dalam tanjakan, 1000 tahun turunan, 1000 tahun jalan rata, baru nyampe ke gerbangnya, masih jauh oh masih ada buka gojek segala. Iya, saya siapa? Buka mal ibadah di rumah terbang cepat, mau 3000 tahun paling itu detik. Ayo soleh-soleh. Makanya mumpung kita diberikan kesempatan umur, raihlah semuanya. Karena Allah tidak melihat kepintaran, Allah tidak melihat nasab, dia turunan kiai, turunan amuya. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin akan mengangkat seseorang tadi. Gak usah kita hidup prosedur. Di dunia ini kan dapat manusia semua, aturan-aturannya. Keluar dari batas manusia, cara berpikirnya itu orang-orang yang jenius, yang punya keimanan dan ketakwaan yang paling tinggi, yang paling hebat. Tunjukkan, bahwa buktikan. Kita hanya bukan diucapkan, bukan nama yakin kepada Allah, tapi buktikan dengan hati. Fitrah. Kadang-kadang kita sering ada nangis. Kenapa kok nangis begini? Karena nih ruh jiwa kita ini menuntut lapar. Jarang kita kasih zikir kepada Allah. Makanya dia menuntut fitrah, keluarlah air mata tadi. Maka dari itu, tolong jangan sampai lepas dengan zikir la ilaha illallah. Naik lagi ke atasnya, Allah. Tarik huknya di dalam. Nah, dimasukin ke dalam, diisap ke hidung. Ada gerakannya, telinganya ada, makanya masih jauh. Orang itu kan kita nggak usah korekan-korekan, masih jauh. Di situ nyampe karena nasabnya neraka ulang baca la ilaha illallah. Nah, Allah. Tarik napasnya ke telinga, ke hidung, isep. Mantap kan ya? Ngenahin ke telinga enak, hati damai, nggak punya apa-apa juga, aman. Soalnya apa yang nggak punya ini, setiap dia mau ada kebutuhan selalu ada, karena hatinya tenang. Beda gitu goyang. Tempo anu tenang termusat lagi mancing, cepetan mana dia dapatnya? Sama dengan yang nggak bisa diem. Ngomong gue penyakit mah, ditelan dia. Ampun lagi goyang, ikan pun lari. Coba yang tenang, cepring. Nah, bagi kita pun seperti tadi, kalau kita tenang menghadapi sesuatu hal, selalu berharap sama Allah, nggak usah kita baru menyebut, udah datang keinginan kita. Tadi ngomong serius deh kira ya. Oh, pandai yang terus. Tadi yang ke-7. Setiap orang berusaha keras dan berlebihan dalam mencapai
mencari makan dan makan hidup. Jangan terlalu, kita harus mengingat kita ada waktu pagi sampai sore, malam kita istirahat untuk ibadah sama Allah. Itu seimbang. Fokusnya mari mah, pokoknya main sore ke asar balik, mulai di jalan, sibuk keon. Nah, ayo sebagai dia bodoh amat, ditinggalkan asal ditinggalkan Allah. Itu baik mari mah, dan ulah sombong. Oh siap, balik daripada tinggalkan saudara dia, daripada tinggalkan bau, tinggalkan saudara dia. Belum itu gak lama, cicing baik, sotoy lah. Terus pokoknya mau balik, udah di jalan baik. Masih kena ayah waktu besok lagi, udah nggak usah takut, mesti atur Allah, dikejar-kejar juga percuma. Kalau emang kosong udah. Nah ini saya mau khusus ke Allah ya, malam Jumat hanya ngaji, nyus kan. Kita nggak jam apa kita poe, udah ngaji malam Jumat doang. Tuh udah jauh nggak ibanan, makanya hidup udah stabil. Karena urusan akhirat udah stabil. Yang biasa ke surga mana meren. Lo punya orang dalam baik. Namun yang bisa orang stabil dan maka hidup juga pasti stabil. Lalu kurang-kurang baik karena dunia kurang kita lagi dunia. Lalu kurang-kurang ke akhiratnya. Gitu. Dong kurang gawe ente ke pabrik. Aku yang gaji mau bisa. Air rajin mau orang gawe menang bonus. Allah, makanya aku jadi garong di rumah. Waktu malam orang penting budak tahajud. Nah, sorangan baik loh. Waktu dohor itu mana aneh. Waktu subuh emang. Gue seorang kali sama malaikat Jibril. Tapi Allah itu ibarat menembakkan busur panah di tengah malam. Pasti tepat sasaran. Rizki sudah diatur sama Allah. Abi bocorin di mana ada kongkorok ayam tengah malam nih. Saya nggak salah pikiran apa ya Victor Lesi dengan jadah segala naon emang ngintip siap itu yang tahu malaikat itu hanya ayam. Jadi kalau suara kongkorok tengah beting lain waktu subuh betingnya sebelum jam 12 itu dia melihat malaikat sedang menyebarkan rezeki. Nah mentas jadinya. Kalau suaranya begini nih, berarti ada keluarga kalian lagi disiksa kubur. Doakan. Cuman ayat doang yang bisa melihat malaikat. Sama orang-orang soleh. Makanya itu tanda-tanda dari Allah. Siapa panjakin kena ayat kupu, ayat tamu kupu. Barang kita saya tak nagih. Eta mau sirik musrik. Aya orang yang lewat, tanda ti Allah nah udah sama. Waduh, bahaya ya. Soalnya tadi mesti lekan orang di rumah. Kucing ngalewat, cicidu, ojek siang ngamuk, terus jelas. Cidu siang ngapok atau kamu ojek. Sesuai Allah gitu nasi ada cicidu sampai kongek, cidu mah ubar darah rendah. Jadi lamun darahnya ke 80/90 ciduan usia. Naik, normal. Jadi bercanda, dilewatin kucing, dilewatin ular, atau mimpi ular. Padahal kalau orang yang mimpi ular, karena kita sugestinya ke penyakit telur santet, itu kena. Sebetulnya yang ada di kitabnya, kalau mimpi ular berarti lamaran kita keterima, cita-cita kita bakal berhasil, apalagi ularnya gede. Bagi perempuan atau laki-laki yang masih bujang, berarti ada yang melamar. Atau yang kita lagi ngelamar pekerjaan, berarti diterima pekerjaannya. Nah itu kalau mimpi ular. Dan kadang yang baik-baik itu mimpi duit ini penyakit. Malahan mimpi menang duit itu penyakit, mimpi air itu penyakit.
Tapi dia pernah ngimpi anu mere emas batangan. Sampai jelas sama sampai kain hudakeun. Pas udang poe dicabak na kantong eueuh. Ngimpi doang ieu. Sare deui. Barang dina sare ngimpi duit diberes sakoper gepokan poe di muka 300.000. Teu deui dia ada bantal. Sampai ka udang gede di muka bantal eueuh. Cek aing ngimpi malulu mah. Bohong kabeh hanya bunga tidur deui ating barang tidur ngimpi isin dicabak ayaan. Ini budul beneran apa? Asli dong, ngimpi goreng banget. Tadi yang ketujuh adalah kita nggak usah terlalu nafsu untuk mencari nafkah karena semua sudah diatur dan sudah diurus. Nah, sepertinya saya usaha dari pagi sampai ke sore. Udah sore sudah. Pulang. Hasil nggak hasil itu urusan Allah. Kalau hidup dengan aturan seperti tadi demi Allah, tidak ada suek wal koe. Karena kita berlebihan nafsu, disitulah kita mendapatkan daripada kejelekan nafsu kita tadi. Pokoknya beres urusan hasil tinggalkan. Aing wajib ibadah ikut imam ka Allah. Ulah bebelokan bae aing dibawa paeh moal. Usaha kenceng-kenceng dipakai ku anak, dipakai ku saudara. Modal bae tu Allah. Dikuari ulang gerak persiapkan karena umur ulang pasti paeh mau abadi kalian. Rasulullah segitu kekasihnya tetap apalagi urang. Makanya persiapan. Coba ingat sedikit aja, tiap hari nggak ada yang ingat mati. Kalau ingat mati demi Allah selamat hidup. Nggak ada yang ingat kesana. Si gana panjang berapa umur. Dong kenalan kenal akrab aja nih Israel. Mengenal akrab aja Israel sih menang bocoran bener. Siap-siap kuota habis sampai mulai. Sadarilah dan yakinlah bahwa sesungguhnya rezeki ada di kekuasaan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang memberikan jaminan itu tadi banyak di Al-Quran. Jaminan-jaminan Allah yang dinyatakan oleh Allah sendiri bahwa rezeki itu gimana aku, bukan bagaimana kalian. Makanya intinya hidup itu adalah gimana kita. Mau diajak benar, mau diajak tenang, mau diajak kembali rezeki, ada diri kita dengan Allah. Tidak ada hubungan kaitan dengan usaha kita, pekerjaan kita. Bila mana kita sudah hatinya condong fokus kepada Allah, tidak ada sesuatu pun tidak berpikir lagi, itu akan cepat. Jadi kalau kita berpikir berarti disitulah ganjalan yang selama ini apa yang menjadi tujuan kita belum berhasil. Sempurnakan, blokir hal-hal untuk berpikir tadi, lihat apa hasilnya. Dan Allah sudah menjanjikan kesedihanmu, bebanmu, sakitmu tidak akan sebanding dengan apa nanti hadiah dariku. Nah, kejar hadiahnya, jangan ingat-ingat dengan bebannya. Paham tuh ya? Insyaallah. Paham betul baik. Jadi yang ke-8 terakhir, sebagian orang yang menyadarkan diri pada benda-benda buatan manusia, intinya bertawakallah kepada Allah dan cukupkan diri dengan Allah, bukan dengan sesuatu hal. Apalagi kita meyakinkan nih, tadi perjelas dengerin siapa orang yang ngomong begini nih, tapi uangnya dari mana. Detik itu harus cepat-cepat baca syahadat. Sama dengan kita menyatakan Allah itu tidak berkuasa, Allah itu bohong dengan janjinya, sama dengan ngomong begitu. Karena pernyataan di Al-Quran selalu huruf inna, sungguh-sungguh aku bakal mencukupi semua kebutuhanmu. Jadi kalau orang ngomongin tapi uangnya dari mana,
segera baca syahadat sebelum jadi kalian menjadikan kafir. Berarti orang naon anu geus ditetawakeun ku Allah, digambarkeun ku Allah, diucapkeun ku Allah di Al-Qur'an, urang teh yakin, ragu dengan pernyataan Allah, dengan janji Allah, berarti orang kan Kafir. orang kafir. Dia masih yakin dengan Al-Qur'an, cuman dia ditutup hatinya. Makanya dia tahu nanti kejadian-kejadian apa orang-orang Yahudi yang sekarang ditanam di Palestina. Pohon apa? Akroba ini pohon orang-orang Yahudi, bentuknya hijau koneng putih. Nanti kita perang dunia ke-3 atau ke-4, perang nuklir, perang ketiga, habis perang nuklir balik lagi ke zaman dulu karena peralatan sudah seperti kiamat kubro, peralatan hanya tombak, panah, dan pedang. Makanya Dajjal pun dibunuhnya, disembelihnya oleh pedang. Karena peralatan mutakhir tentara yang kageun mau pistol, beak pistolan peluru namanya kabeh. Geus make bedil, make bandil, make panah, make tombak, make busur, baliknya. Maka perlu sunnah Rasulullah belajar main panah. Oh, kendaraan-kendaraan deh, mobil-mobil gitu pakai kuda deh biasa. Nanti banyak orang di Mekah pun sekarang yang masing-masing sudah diperbesar. Mobil banyak sekali orang Indonesia, orang mana-mana sedunia berlomba-lomba di akhir zaman untuk masuk ke Haram, ke Masjidil Haram. Makanya sekarang nanti ada Jabal Ka'bah diperpanjang ke atasnya sampai ke Makkah. Itu masjidnya, masjid yang barunya. Sekarang yang dipimpin dengan MBS ini putra pangeran daripada Raja siapa itu ya? Salman, Saudi. namanya MBS nih. Muhammad Salman bin Salman. Yasid. Dan sejarah dan malah rencana kema lauh hendak dipindahkan ke mana? Kuari kabeh nam peninggalan anu karomah anu seperti datang istaya Bani Saifah yang penobatan Khalifah Abu Bakar Siddiq sudah dibersihkan, dijadikan pelataran. Semua hampir semuanya. Jadi tempat-tempat makmaroh semua dihancurkan. Mau dibikin begitulah. Makanya sudah mulai timbul masa-masa akhir zaman ini. Makanya sedih sekarang itu tadi. Karena nanti batu kayu-kayuan sesuai dengan Rasulullah mengatakan, nanti orang Muslim Islam ini dibantu oleh batu-batuan dan kayu-kayuan, kecuali pohon akroba. Ngomong nih, kata batu begini, hei orang Islam, di belakangku ada orang Yahudi nih lagi ngumpet. Batu ngomong, pohon-pohon yang lain pun ngomong nih, ada di belakangku, di pohonku, orang Yahudi, orang Islam. Jadi benar kabeh, terkecuali pohon akroba. Nah, orang Yahudi sudah membaca di kitab itu tadi. Hadisnya dia mempelajari, makanya dia sekarang lagi menanam di Palestina. Sampai disebarin, siapa yang mau orang Yahudi silakan pesen 18 US dollar, kamu pesen 2 beda harganya 32 tapi nanti lu 30 genap US dollar, seberapa 30 US dollar orang sakit juga lah jauh duitnya dihitung aja. Jadi tadi itu prinsip kesuksesan untuk menuju ridho Allah, sukses dunia akhirat, ada 8 prinsip. Salah satunya apa tadi? Mencintai amal soleh. Yang kedua, nalar. Yang ketiga,
cinta amal soleh. Yang kedua sedekah. Yang ketiga takwa. Yang keempat sedekah menahan nafsu. Kelima tentuan Allah. Ya, yakin bahwa semua sudah diatur Allah. Yang keenam, musuh sejati manusia adalah setan. Makanya lawan setannya, jangan ikutin apa kemauan setan tadi. Apa nama talqin udah guys. Yang ketujuh, jangan terlalu nafsu berusaha untuk mencari nafkah. Segera tengahkan, ada urusan kita buat ke akhirat. Bisa menyeimbangkan dunia sampai sore, akhirat dari malam sampai subuh. Kan seimbang tuh, sama 12 jam juga. Malah lebih ke dunia. Makanya gak usah. Sekarang selagi kita sedih, selagi kita susah, tidak ada harapan apapun, jangan sangka, senangkan hati kalian. Itu rahmat Allah bakal timbul di sana. Kesempatan itu, karena kita betul-betul lagi disayang sama Allah. Jangan sampai disia-siakan. Meski lagi nunggu galau, kita lah mendapatkan waliullah tadi. Kita akan mendapatkan kerahmatan daripada kesedihan, kesusahan kita. Jangan terlalu memikirkan hal itu tadi, karena berarti kita tidak yakin dengan akan kekuasaan Allah dengan janji-janji Allah. Sudah, serahin semua sama Allah. Tenangkan hati kalian, tunggu apa hasil nanti hadiah dari Allah. Sabar, ikhlas dalam segala pembagian dari Allah. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada perkataan yang tidak berkenan di hatimu, aku mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum makan silakan makan. Abi undang nanti malam Sabtu besok untuk zikir akbar di Pasir Waru, daerah Pandeglang, di Pondok Pesantren Ustadz Subhan. Acara khataman Sasakur itu besok malam Sabtu. Habis berangkat sesudah maghrib dari sini. Ini karena dekat, bisa naik odong-odong, bisa naik motor, bisa. Karena kita. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tubaliguna biha as-sayyati min jami'il khairati fil hayati wa dal mamat. Allahumma awsi wa taqabbal sawabaqnahu wa matalnahu min al-fatihati wa suratil ikhlas wal mu'adatin wa ghairi dzalika wa masabahnahu wa minnahu wa min qawlina hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa mastaghfirnahu min qawlina astaghfirullahal azim wa mahallahu min qawlina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna sirrika kulli hadiyatan wasilatan wa rahmatan minka najilatan wa barakatan sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu. Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'afwanna. Allahumma ja'al kuburuhu wa kuburuhu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburuhu wa kuburuhu rawdatan min hufari niran. Allahumma ajil rahmah
الشهداء والقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلم من آفات الدنيا وعذاب القبر وفتنتهما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا متقبلا وحلالا كثيرا مباركا يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا حي يا قيوم لا إله إلا سبحانك إن كنت من الظالمين اللهم ارزقنا ويسر زيارة بيتك الحرام وزيارة المدينة المنورة لما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم يا كبير وأنت الذي لا يهتدي واسقنا واسقي عظمتي لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت ونجد من النار اللهم سلم من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم بارك لنا في رجب وأسر مقاصدنا اللهم أسر مقاصدنا يا الله وبلغ مرادنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بشر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين يا الله ربي هب لي من الكرامة وهبت كما كرامة الأولياء سيدنا Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani من الحكمة وقد أوحى الله أن الهدى هدى الله والله على كل شيء قدير ربي هب لي من الكرامة وهبت كما كرامة الأولياء سيدنا Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani من الحكمة وقد أوحى الله أن الهدى هدى الله والله على كل شيء قدير ربي هب لي من الكرامة وهبت كما كرامة الأولياء سيدنا Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani من الحكمة وقد أوحى الله أن الهدى هدى الله والله على كل شيء قدير يا ولي الله أودعتك لنفسي وأبي وأمي وجدي وجدتي وبكوني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Silakan menguatkan masing-masing hajatnya, kosongkan pikirannya, fokus. Amin. Dan segala apa yang Engkau berikan kepada kami, berikanlah kekayaan, kemandirian, selamatkanlah kami di rumah dan di perjalanan, berikanlah kami beri kekuatan dalam menggapai apa yang diridhai oleh-Mu dan disukai-Mu. Hapuskanlah segala kesalahan kami, terimalah semua kebaikan kami ya Allah, sehatkanlah ibadah kami ya Allah, berilah cahaya
luaskanlah rezeki kami. Datangkan Allah. Kami ya Allah. Datangkanlah segala kebutuhan kami ya Allah. Lunasilah segala hutang kami ya Allah. Panjangkan umur kami dan curahkanlah sayangmu kepada kami. Ya Allah, ya Allah, berilah rasa aman pada negeri kami dan hancurkanlah orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada kami, ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang pesona, ya Allah, damai dan penuh kemakmuran, ya Allah. Selamatkanlah negeri kami dari tangan-tangan pengkhianat dan dusta, dari bencana wabah berkecil kepada fitnah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah pimpinan-pimpinan kami pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu, ya Allah. Dan penuh dengan kejujuran, berilah rasa kasih sayang antara mereka, ya Allah. Damaikan di antara mereka yang sedang berseteru, ya Allah. Tolonglah kami atas kejahatan orang-orang kafir, ya Allah. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang rusak bumi ini, ya Allah. Allah, ya Allah. Jangan bangkitkan kami dari tempat ini sebelum Kau kabulkan segala munajat hajat kami, ya Allah. Agisna, ya Allah. Agisna, ya Allah. Terimalah munajat dan doa kami, dengarkanlah jeritan hati kami, dan ucapkanlah segala permohonan kami, wahai Zat yang mengabulkan orang-orang yang memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah
Amin